Selamat malam saudara, berita Papua Barat sepekan kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 15 September 2024, sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat sepekan selengkapnya. Saudara, pengurus Himpunan Kerukunan Masyarakat Talaut Kabupaten Manokwari periode 2024-2029 resmi dilantik Sabtu kemarin. Dan seterusnya, bertempat di salah satu hotel di Manokwari, pelantikan pengurus Himpunan Keluarga Masyarakat Talaut Hikmat Kabupaten Manokwari periode 2024-2029 berlangsung. Pengurus Hikmat yang diketuai oleh Bernard Elungan dilantik oleh pembina dan penasehat Hikmat disaksikan langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indo. Bupati Hermus Indo di kesempatan tersebut mengawali sambutannya menyampaikan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik serta mengapresiasi pengurus Himpunan Kerukunan Masyarakat Talaut di Manokwari yang telah membentuk wadah untuk menghimpun warga Talaut di Manokwari. atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada keluarga besar masyarakat Talaut, terutama badan pengurus Himpunan Masyarakat Talaut yang hari ini dilantik atau diresmikan pengurusannya. Kiranya tugas ini akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh cinta kepada keluarga besar masyarakat Talaut di Kabupaten Manokwari, tetapi juga kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari tercinta. Kami juga berpesan bahwa ini adalah organisasi yang tidak hanya membangun jati diri dan eksistensi masyarakat Talaut di Kabupaten Manokwari, tetapi kita tentu jadikan organisasi ini sebagai wadah pelayanan yang kita buktikan bahwa tentu organisasi ini harus bermanfaat bagi anggotanya. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa di Manokwari banyak organisasi kultur masyarakat yang terbentuk sebagai wadah untuk menyatukan anggota masyarakat dari berbagai kultur. Hal ini menandakan bahwa pilar sosial kemasyarakatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suksesnya pemerintahan daerah, termasuk kehadiran Hikmat di Kabupaten Manokwari. Hikmat tentunya memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pilar sosial, pilar pemerintahan, dan pilar pembangunan di Kabupaten Manokwari tercinta. Budaya suku besar Arfak bahwa rumah kaki seribu tidak diletakkan di atas satu tiang induk saja, tapi ternyata diletakkan di atas banyak pilar. Dan hari ini salah satu pilar penyangga dari rumah kaki seribu itu berdiri, yaitu Himpunan Keluarga Masyarakat Talaut di Kabupaten Manokwari. Tentu ini membuktikan bahwa rumah kaki seribu akan tetap berdiri kokoh di Kabupaten Manokwari dan memberikan pengayoman yang baik dan melindungi kita semua. Hermus Indo juga mengajak seluruh masyarakat Talaut di Manokwari untuk selalu ada dalam kebersamaan serta berpartisipasi mendukung pembangunan daerah. Dalam acara pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Masyarakat Talaut Kabupaten Manokwari periode 2024-2029, Bupati Hermus Indo juga dinobatkan sebagai bagian dari masyarakat Talaut di Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu saudara, pada acara pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Masyarakat Talaut periode 2024-2029, masyarakat Talaut juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Hero dan Doamu untuk maju pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Deklarasi dukungan kepada calon Bupati Manokwari Hero Hermus Indo dan Haji Mugiono serta calon Gubernur Papua Barat Doamu Domingus Mandecan dan Muhammad Lakotani disampaikan pada pelantikan pengurus Hikmat pada Sabtu 14 September 2024.
Deklarasi dukungan tersebut dibacakan oleh Johani Brian Makatita yang didampingi pengurus Hikmat di hadapan keluarga besar Hikmat serta Bupati Hermus Indo yang juga sebagai calon Bupati Manokwari periode 2024-2029. Mendeklarasikan mendukung sepenuhnya kepada yang pertama, pasangan Hermus Indo dan Mugiono sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari periode 2024-2029. Kedua, pasangan Doamu Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat periode 2024-2029. Dengan adanya dukungan yang dideklarasikan oleh Himpunan Kerukunan Masyarakat Talaut kepada Hermus Indo dan Haji Mugiono untuk maju sebagai kepala daerah di Pilkada 2024 mendatang, di kesempatan tersebut Hermus Indo menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada masyarakat Talaut. Terima kasih juga karena ternyata dukungan dari keluarga besar Talaut tidak berhenti kepada kepemimpinan yang hari ini kami jalani. Tetapi ada deklarasi yang tadi sudah ditunjukkan kepada kami untuk mendukung pasangan Hero untuk melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Manokwari. Ini tentu kami sangat apresiasi dan memberikan penghormatan yang tulus. Kiranya kita ada dalam kebersamaan dan juga perjuangan ini, dan tentu ini menjadi hal yang positif saya catat dalam hati untuk kemudian ke depan kita berkomitmen untuk bagaimana memperhatikan keluarga besar Talaut sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Manokwari tercinta. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Sabtu 14 September 2024, Bupati Hermus Indo melantik pengurus kerukunan keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Manokwari periode 2024-2029. Mengusung tema merajut keberagaman, mewujudkan persatuan demi menjaga kebersamaan masyarakat Seram Bagian Timur di Kabupaten Manokwari, pelantikan pengurus KKSBT periode 2024-2029 berlangsung pada Sabtu 14 September 2024 di Aula Kantor KNPI Papua Barat. Acara pelantikan dihadiri PJ Gubernur Papua Barat yang juga sebagai penasehat KKSBT, Bupati Hermus Indo, Muhammad Lakotani, serta tamu undangan lainnya. Pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan serta prosesi pelantikan yang dipimpin Bupati Hermus Indo. Ahmad Rumadaul usai dilantik menjadi Ketua KKSBT oleh Bupati Manokwari, dalam sambutannya mengajak warga Seram Bagian Timur di Manokwari untuk selalu menjunjung tinggi kebersamaan, toleransi, serta saling menghargai dengan berbagai etnik dan suku di Manokwari. Karena warga SBT merupakan bagian dari masyarakat Manokwari. Selain itu, ia juga mengajak warganya untuk selalu berpedoman pada pesan para leluhur bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentu prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan semangat membangun kesejahteraan bersama, jadi khususnya masyarakat KKSBT Seram Bagian Timur yang ada di Manokwari, Papua Barat. Dan kita harus saling menghormati antara sesama suku dan suku yang lain di Kabupaten Manokwari. Dengan demikian, saya yakin kita semua akan terhindar dari benturan-benturan dengan suku-suku lain. Maka dari itulah, saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara KKSBT Seram Bagian Timur yang ada di Kabupaten Manokwari terus menjalin persaudaraan untuk membangun Kabupaten Manokwari yang adil untuk semua, sebagaimana moto Manokwari untuk semua untuk Manokwari. Bupati Hermus Indo di kesempatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan kehadiran keluarga Seram Bagian Timur di Manokwari tentu memiliki histori yang panjang, yakni mempunyai hubungan sosial dan budaya dengan masyarakat Papua, sehingga histori tersebut masih terus berlanjut hingga masa kini.
Lebih lanjut disampaikan Bupati, dengan dilantiknya kepengurusan KKSBT periode 2024-2029, maka kerukunan ini akan terus bergerak dan melakukan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan. Dengan terbentuknya KKSBT dan kepengurusan KKSBT 5 tahun ke depan dari telah dilantik hari ini menunjukkan bahwa keluarga besar Serang Banten Timur memiliki eksistensi yang jelas di tanah Papua. Karena itu KKSBT akan terus bergerak, tetapi akan terus melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan, terutama secara total untuk membina seluruh warga masyarakatnya sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Kabupaten Manokwari secara positif dan berkelanjutan, dan kita memastikan kita juga memiliki hubungan yang harmonis dengan suku-suku lainnya yang ada di Kabupaten Manokwari tercinta. Bupati Hermus juga dalam sambutannya menyampaikan, kehadiran pengurus kerukunan keluarga Serang bagian Timur menjadi salah satu pilar yang mendukung pilar pemerintahan sebagai rumah besar di Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Jumat 13 September 2024 lalu, Badan Pekerja Klasis GKI Hatam Moilemea bersama alat kelengkapan melaksanakan kegiatan visitasi pelayanan pada wilayah 4 Klasis Hatam Moilemea yang berlangsung di Gedung Gereja Immanuel Wariori SP8. Untuk mewujudkan visi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, lebih khusus di lingkungan pelayanan Klasis GKI Hatam Moilemea, maka Badan Pekerja Klasis bersama alat kelengkapan pada Jumat 13 September kemarin melaksanakan kegiatan visitasi pelayanan yang dialokasikan pada wilayah 4 yang meliputi 7 jemaat yang berlangsung di Gedung Gereja Immanuel Wariori SP8, Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kegiatan visitasi pelayanan telah dilaksanakan sejak tanggal 30 Agustus 2024 lalu dan akan berakhir pada tanggal 28 September 2024 mendatang dengan sasaran 6 titik wilayah pelayanan yang tersebar di wilayah Klasis GKI Hatam Moilemea. Kegiatan visitasi pelayanan meliputi manajemen keuangan, penjemaatan, tata ibadah, dan petunjuk teknis pelayanan, serta simulasi tata cara pelaksanaan pelayanan. Sementara itu, Pendeta Petrus Puryanto, selaku Ketua Badan Pekerja Klasis Hatam Moilemea, saat diwawancarai mengatakan, tujuan dari kegiatan visitasi yaitu untuk mewujudkan visi dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, lebih khusus di wilayah Klasis GKI Hatam Moilemea, guna menjadikan gereja Tuhan yang dewasa, mandiri, dan misioner. Kami Badan Pekerja Klasis GKI Hatam Moilemea bersama dengan jemaat-jemaat seluruh Klasis Hatam Moilemea, mulai dari Nusantara Merah sampai Ayah Sasarai, dari 40 jemaat definitif dan 4 persiapan jemaat, sedang dan akan terus melakukan visitasi yang boleh kami langsungkan dari 6 titik di lingkungan 1 sampai 6, namun kami memulainya sejak tanggal 30 bulan ini dan akan berakhir pada tanggal 30 nanti di titik terakhir di lingkungan 1. Dalam visitasi ini kami sementara membangun percakapan untuk hal-hal terkait dengan pelayanan di kelas ini, sehingga daripadanya semua petunjuk, arahan, dan juga visi misi GKI terus kami kumandangkan dan kami sinkronkan dan kami bersama-sama akan menyatakan gereja ini menuju ke gereja yang dewasa, mandiri, dan misioner. Berbagai upaya visi GKI di Tanah Papua terus dilakukan guna melahirkan gereja Tuhan yang dewasa, mandiri, dan misioner. Dalam kegiatan visitasi pelayanan Badan Pekerja Klasis GKI Hatam Moilemea pada tahun 2024 mengangkat tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan, Mazmur pasal 27 ayat 2 hingga 3. Sedangkan subtema yaitu melalui visitasi di tahun pemberdayaan, kita satukan visi menuju gereja yang dewasa, mandiri, dan misioner.
Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, USAID kolaborasi bekerja sama dengan media Jubi dan Asosiasi Wartawan Papua AWP pada Rabu 11 September 2024 lalu meluncurkan buku Kitorang Kawal Otsus, menilik kisah otonomi khusus dari liputan jurnalis Papua. Buku Kitorang Kawal Otsus adalah sebuah buku yang ditulis oleh para jurnalis di tanah Papua yang mengisahkan perjalanan mereka dalam mengawal dan memantau pelaksanaan otonomi khusus atau Otsus di bumi Cendrawasih. Buku ini merupakan kumpulan laporan atau reportase lapangan secara kritis, merekam cerita-cerita para warga yang menggambarkan berbagai dinamika yang terjadi sejak Otsus diberlakukan pada tahun 2001 silam. Peluncuran buku Kitorang Kawal Otsus ditandai dengan penandatanganan oleh PJ Sekda Papua Pegunungan, Direktur PT Media Jubi Papua, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas, Direktur USAID Indonesia, Direktur Operasional Wahana Visi Indonesia, Pemimpin Redaksi Jubi, Jian Bisai, dan perwakilan mentor Christian Ansaka, dan dilanjutkan dengan penyerahan buku oleh Direktur PT Media Jubi Papua Hana Demi Metau. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas, Tri Dewi Virgianti mengatakan, Papua sangat istimewa karena memiliki kekhususan sendiri di mana ada undang-undang Otsus yang memiliki konsekuensi adanya pendanaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan dana-dana infrastruktur lainnya. Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan dana Otsus berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bappenas, pemanfaatannya belum maksimal, masih banyak yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peran media sangat penting dalam mengawal pembangunan. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya pembangunan, tentang isu pembangunan, tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh satu pemerintahan, satu daerah, satu yang menjadi satu juga dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi saling pengertian antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Karena tanpa adanya kepercayaan, ada trust, pembangunan tidak akan juga terjadi. Karena semuanya harus bersama-sama. Tidak bisa pemerintah sendiri, tidak bisa masyarakat sendiri, harus bersama-sama. Nah, peran media akan sangat krusial di sini, akan sangat penting. Begitu, kalau saya menyambut baik peluncuran buku ini yang menunjukkan bagaimana peran media di Wamena, di Papua Pegunungan bisa terus meningkat dalam mendorong pemanfaatan dana Otsus yang pada akhirnya mendorong pembangunan yang lebih baik lagi. Direktur PT Media Jubi Papua, Hana Demi Metau, mengungkapkan buku Kitorang Kawal Otsus merupakan hasil dari keterlibatan aktif para jurnalis dalam program Jurnalis Turun Kampung. Ada berbagai laporan mendalam yang mencerminkan dedikasi dan kerja keras jurnalis dalam mengawal pelaksanaan Otsus serta mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah. Adalah hasil dari keterlibatan aktif para jurnalis dalam program ini. Dalam buku ini terdapat laporan mendalam yang mencerminkan dedikasi dan kerja keras jurnalis dalam mengawal pelaksanaan Otsus serta mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah. Dan menjadi dokumen penting juga sebagai sumber inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan daerah. Di kesempatan yang sama, Direktur USAID Kolaborasi Indonesia, Jeffrey P. Cohen, menyampaikan terima kasih atas kemitraan yang telah terjalin selama ini. Program Kitorang Kawal Otsus menjadi bagian penting dalam pembangunan. Selain itu, media juga mempunyai peran yang penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan. Program Kitorang Kawal Otsus adalah bagian dari upaya ini. Program ini perkuat dan tingkatkan peran media lokal dalam tata kelola pemerintahan. Media punya peran penting untuk tingkatkan kesadaran dan dorong tata kelola yang lebih baik. Laporan Anda kepada masyarakat dan pemerintah berupa informasi akurat, sangat penting untuk Otsus yang efektif.
Saya ajak Anda semua untuk terus advokasikan transparansi dan akuntabilitas. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, peluncuran buku Kitorang Kawal Otsus yang merupakan hasil dari program jurnalis turun kampung mendapat respon positif dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Program ini dinilai sebagai upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap implementasi Otsus. Otsus hasil dari 71 jurnalis lokal dengan peran krusial sebagai dengan fungsi pengawasan pembangunan lokal. Ada berbagai laporan mendalam yang mencerminkan dedikasi dan kerja keras jurnalis dalam mengawal pelaksanaan Otsus serta mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah. Buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi penting, tetapi juga sumber inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, dengan diluncurkannya buku Kitorang Kawal Otsus, mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Pegunungan melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh PJ Sekda Papua Pegunungan, Uwasuwo Demianus Siep. Dalam mengawal implementasi Otsus di tanah Papua, diharapkan ada kerjasama antara jurnalis, pemerintah, dan mitra pembangunan. Provinsi Papua Pegunungan mendukung upaya kolaborasi yang melibatkan jurnalis dalam mendorong transparansi tata kelola pemerintahan. Sesuai dengan judul buku ini, Kitorang Kawal Otsus. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap ada kerjasama antara jurnalis, pemerintah, dan mitra-mitra pembangunan dalam mengawal otonomi khusus, sehingga transparansi membuahkan kepercayaan masyarakat terhadap implementasi otonomi khusus. Melalui sambutan tertulisnya, PJ Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan, buku Kitorang Kawal Otsus sangat menarik karena selain menyuarakan suara masyarakat tentang permasalahan Otsus, namun juga menggali potensi dan harapan tentang otonomi khusus ke depan. Buku ini juga menggali potensi dan harapan tentang otonomi khusus ke depan. Melalui buku ini kita melihat pentingnya partisipasi jurnalis dalam mengawal Otsus yang sekaligus memberikan solusi bagi kami pemerintah daerah atas dinamika implementasi di tengah masyarakat Papua. Harapan kami, buku ini menjadi bahan bacaan bagi rekan-rekan, terutama di lingkungan aparatur sipil negara, para pemangku kepentingan, baik DPR Pengangkatan, Majelis Rakyat Papua, mitra pembangunan, tokoh masyarakat, dan rekan-rekan jurnalis yang lain. Selain itu, buku ini tidak hanya menjadi dokumen penting, tetapi juga sumber inspirasi bagi semua pihak yang peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah. Lebih lanjut disampaikan PJ Sekda bahwa kolaborasi antara jurnalis, pemerintah, dan pelaku pembangunan lainnya sangat diperlukan karena jurnalis menjadi pilar penting dalam melakukan fungsi pengawasan suksesnya pembangunan daerah dan juga implementasi otonomi khusus di tanah Papua. Pembaca juga diajak untuk lebih memahami realitas yang dihadapi oleh masyarakat di tanah Papua, serta pentingnya keberadaan jurnalisme yang kritis dan bertanggung jawab dalam mengawal kebijakan publik. Buku ini menjadi suara dari Papua untuk Indonesia, mengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan kesejahteraan adalah tanggung jawab bersama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka menjalankan fungsi menyediakan informasi sekaligus pengawasan dalam pembangunan daerah, jurnalis dari media lokal di tanah Papua harus didukung dengan berbagai aspek, salah satunya ialah peningkatan kapasitas.
2024 perwakilan jurnalis dari media lokal 6 provinsi di tanah Papua turut serta kegiatan pembelajaran keterlibatan media lokal dan pengawal implementasi otonomi khusus di tanah Papua. Pada kegiatan ini, jurnalis Papua dari media lokal mengevaluasi kerja mereka setelah melaksanakan program Kitorang Kawal Otsus yang merupakan kerjasama antara USAID, kolaborasi Wahana Visi Indonesia dan Media Jubi yang kemudian menghasilkan sebuah buku dengan judul Kitorang Kawal Otsus. Gabriel Maniagasi, salah satu mentor dalam program Kitorang Kawal Otsus, menjelaskan bahwa kegiatan yang diikuti oleh perwakilan jurnalis Papua sebagai ruang untuk melakukan evaluasi dan juga meningkatkan kapasitas dalam rangka mengawal implementasi pembangunan di tanah Papua. Jadi sebenarnya kegiatan hari ini itu kawan-kawan diajak untuk kembali merefleksi bagaimana mereka punya pengalaman di lapangan. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu coba kita lihat apa yang menjadi tantangan, kendala-kendala mereka, dan kita coba ajak mereka untuk melihat kembali ke tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, sehingga itu menjadi pembelajaran dalam kaitannya dengan penguatan kapasitas. Nah, kapasitas jurnalis ini harus ditingkatkan memang. Karena kawan-kawan di tingkat lokal ini saya pikir perlu didukung dengan berbagai aspek, sehingga kawan-kawan juga merasa terus bertanggung jawab untuk terlibat mengawal otonomi khusus. Karena Otsus ini adalah milik kita dan Otsus itu adalah kita juga, sehingga kita perlu terlibat secara aktif, tapi dari perspektif jurnalis untuk melihat ke depan kira-kira Otsus ini seperti apa dan proses pengawalannya ini. Dalam mengawal implementasi pembangunan terutama otonomi khusus, jurnalis media lokal juga wajib memahami Otsus dari 3 sektor, yakni pemberdayaan, keberpihakan, dan perlindungan. Ketiga aspek tersebut harus dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis implementasi otonomi khusus, apakah telah tepat sasaran atau belum. Nah, ini spirit otonomi khusus yang perlu untuk kawan-kawan pers, jurnalis Papua harus mengetahui itu, sehingga ini menjadi alat analisis. Sehingga waktu mereka liputan ke lapangan untuk melihat misalnya program Papua Sehat, nah, ini seperti apa? Terus di bidang pendidikan, Papua Cerdas, lalu di bidang Papua Produktif, ekonomi, nah, itu kira-kira seperti apa? Apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita itu berpihak kepada orang asli Papua atau tidak? Dia melindungi orang Papua atau tidak? Apakah dia terus terpuruk? Atau mungkin seperti apa? Nah, sehingga ini yang kita dorong kawan-kawan pers, khususnya wartawan Papua, jurnalis Papua, untuk terus mengambil bagian. Minimal dari sisi mindsetnya, dari sisi pengetahuannya, sisi knowledge-nya, pengetahuan, itu mereka memiliki yang cukup. Sehingga dengan pengalaman pengetahuan itu, mengajak kawan-kawan untuk terus, mari kita kawal Otsus. Hal ini menjadi bagian penting agar kedepannya tidak lagi terjadi kegagalan dalam implementasi pembangunan terutama Otsus. Sehingga kolaborasi antara USAID, kolaborasi Wahana Visi Indonesia, Media Jubi, serta Bapenas menjadi hal penting agar tujuan bersama dalam mengawal implementasi Otsus berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pace-mace, kakak ade, dan basodara dong semua. Informasi penting dan terbaik buat seluruh masyarakat Papua Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi Papua Barat sedang melaksanakan program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor di seluruh Samsat se-Papua Barat. Jadi, kalau Kam datang ke Samsat Manokwari, Samsat Manokwari Selatan, Samsat Bintuni, Samsat Kaimana, Samsat Wondama, dan Samsat Fakfak, yang Kam bayar hanya pajak kendaraan bermotor saja. Dendanya
kamu tidak bayar. Terus, kalau kamu mau balik nama, yang kamu bayar hanya STNK, BPKB, dan cetak plat kendaraan saja. Sedangkan bea balik namanya tidak bayar sama sekali. Ingat, program ini hanya berlaku sampai dengan 31 Oktober 2024. Kamu rugi kalau kamu tidak manfaatkan kesempatan baik ini. Ayo, tempo, kamu gas ke kantor Samsat terdekat. Bayar kampu pajak dan balik nama kendaraan. Kamu taruh kosong kalau kamu taat bayar pajak. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, perekrutan KPPS di Pilkada 2024, KPU sodorkan syarat dan cara daftar. Penerimaan pendaftaran calon KPPS dimulai tanggal 17 hingga 28 September 2024, penetapan dan pelantikan KPPS tanggal 7 November 2024, dan masa kerja 7 November hingga 8 Desember 2024. Tentukan calon kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat mempersiapkan jadwal tahapan pendaftaran calon KPPS. Hal ini dijelaskan Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Fak-Fak, Nur Hasmia, pada Kamis 12 September 2024. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU nomor 475 tahun 2024 tentang perubahan keempat atas keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024. Berikut informasi jadwal pembentukan calon anggota KPPS Pilkada 2024. Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS pada tanggal 17 sampai dengan 21 September 2024. Kedua, penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS tanggal 17 hingga 28 September 2024. Penetapan dan pelaksanaan pelantikan KPPS pada tanggal 7 November 2024 dan masa kerja KPPS dimulai pada tanggal 7 November sampai 8 Desember 2024. Demikian penjelasan Nur Hasmiah, Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Fak-Fak. Franz Tamaela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyongsong perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat ke-25 tahun, organisasi perangkat daerah diharapkan dapat mendukung dengan melaksanakan kegiatan perlombaan yang berlangsung secara sederhana. Niko Untung Tike meminta kepada pimpinan organisasi daerah atau OPD untuk mempersiapkan panitia dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke-25 Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Oktober 2024 mendatang. Diingatkan, bagian administrasi umum untuk menindaklanjutan dan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat. Pesannya, staf ahli Gubernur Papua Barat saat memimpin apel gabungan mengatakan, kegiatan yang dilakukan seperti lomba lari atau lomba bola voli dapat dilaksanakan, serta olahraga lainnya dengan dapat mempererat silaturahmi antara pegawai dan juga masyarakat. Disampaikan oleh panitia ini belum apa-apa yang dipertandingkan. Kalau poli sudah ada tempatnya, tinggal yang lain. Bisa juga kita ambil lari keliling kantor gubernur ini. Yang tertawa, maksudnya ini kan ada mungkin berapa ratus meter atau supaya diambil. Mungkin yang lari 10 kilo ke berapa kali putaran. Diambil yang sederhana saja.
yang kita berlebihan mau pergi ke sana, tahu sampai di sana kumpul bubar. Melgias Warinosa, Asisten 2 Setda Papua Barat saat diwawancarai mengatakan, dengan situasi pilkada, pemerintah fokus untuk mensukseskan pesta demokrasi di Papua Barat. Namun, sebagai peringatan Hari Jadi Provinsi Papua Barat, tetap akan dilaksanakan secara sederhana. Nah, jadi kemudian dalam situasi kondisi yang ke depan ini dengan pilkada, dengan Nataru, ini situasi kondisi juga yang memang berat. Tetapi sebagai orang-orang yang katanya orang pintar bilang bahwa bangsa yang besar menghargai apa yang dikerjakan para pendahulunya, maka wajib kita melakukan semacam peringatan yang dilakukan secara sederhana. Karena memang kemudian situasi kondisinya seperti ini, maka kami lakukan itu secara di lingkup provinsi saja seperti itu, lomba-lomba antara perangkat daerah gitu. Ada 5 mata lomba yang dilakukan kalau tidak salah, sampai dengan ada kaplek dari tambang seperti itu yang dilakukan. Dengan dirancanakan perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat, diharapkan kemeriahan Hari Ulang Tahun Provinsi nanti tetap memberikan arti bagi pemerintah dan juga masyarakat melalui program yang akan dilaksanakan di lapangan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, ASN di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta pengetahuan pribadi. Hal ini dilakukan guna mempersiapkan pemimpin di Provinsi Papua Barat ke depan. Hal tersebut disampaikan staf ahli Gubernur Papua Barat Niko Untung Tike saat memimpin apel gabungan pada Jumat 13 September 2024. Dirinya berharap ASN di Provinsi Papua Barat harus bisa maju secara pribadi untuk mendukung program pemerintah Papua Barat. Sebagai ASN yang masih muda, diharapkan kompetensi diri dapat terus dikembangkan melalui akademik serta praktek yang langsung turun bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam arahannya mengatakan, bagi ASN yang masih muda dapat memperbaiki perilaku dan juga kinerja, karena kemajuan Papua Barat ke depan menjadi tanggung jawab ASN di Provinsi Papua Barat. Jadi memang kita sekarang ini sudah masuk mulai purna tugas. Jadi Bapak Ibu yang masih muda-muda, perbaiki hidup dan kelakuan Bapak Ibu sekalian. Karena yang memimpin kalian-kalian itu untuk generasi selanjutnya. Saya bukan mengkosong, tetapi nanti kenyataannya Bapak Ibu yang rasakan. Ditambahkan, kepada pegawai saat ini tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan baik. Karena ketika diberikan tanggung jawab yang besar saat memegang jabatan, maka sebagai seorang pemimpin dapat memimpin instansi untuk pembangunan di Papua Barat. Bapak Ibu juga yang nantinya akan selaku pimpinan OPD bisa memberikan arahan kepada bawah, tapi kalau tidak diterima ya apa boleh buat. Yang kebaikan perlu dibawa pulang, yang rusak ditinggalkan atau dibuang. Diharapkan bagi pimpinan organisasi perangkat daerah agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan merangkul semua pegawai sehingga pelaksanaan program dalam satu organisasi perangkat daerah dapat berjalan baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kepedulian dan komitmen terhadap Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi fokus utama kegiatan transformasi digital organisasi, penguatan program mandatori melalui optimalisasi tugas dan fungsi perlengkapan bagi PGRI yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Transformasi digital dalam sebuah aspek pendidikan menjadi tuntutan mutlak dan PGRI berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam perubahan tersebut. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI sebagai organisasi profesi yang terbesar di Indonesia selalu berupaya untuk membangun potensi dan kompetensi para guru.
Hal ini sangat penting dilakukan oleh organisasi sekelas PGRI agar para guru tetap menjadikan sebagai tempat untuk bernaung dan mengembangkan diri, seperti yang dilakukan PGRI Papua Barat dan Papua Barat Daya pada kegiatan transformasi digital organisasi penguatan program mandatori melalui optimalisasi tugas dan fungsi perlengkapan. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Abdul Fatah mengatakan, di tahun 2024 hampir sebagian besar Dinas Pendidikan telah membantu organisasi guru yang berada di bawah naungan PGRI. Semua kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat terbantu dengan anggaran yang terbatas. Keperluan atau anggaran yang dibutuhkan oleh organisasi atau profesi guru atau PGRI, tetapi itulah keterbatasan anggaran yang ada pada kami. Kami tahun anggaran 2024 ini, ya saya juga baru masuk di Dinas Pendidikan tahun 2023, ya pada bulan Maret tanggal 30 saya dilantik pada tanggal 14. Saya sudah tidak bisa mengalokasikan anggaran lagi untuk PGRI, tetapi tahun 2024 hampir sebagian besar daripada organisasi guru ini kami bantu, baik dari PGRI walaupun angkanya tidak terlalu besar, ya. Kami kemarin minta maaf kalau kami sebut angka itu, kami hanya bantu 300 juta. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI Sumardiansyah mengatakan, pentingnya workshop ini dilakukan untuk memperkuat wawasan dan kompetensi organisasian para anggota. Bagaimana para guru bisa memiliki skill tentang transformasi digital dalam praktek pendidikan, serta menjalankan praktek pengelolaan anggaran secara transparan. Jadi penting sebab kita memperkuat wawasan dan kompetensi keorganisasian para anggota. Dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana para anggota pengurus PGRI bisa memiliki skill tentang transformasi digital, digitalisasi dalam manajemen organisasi ataupun dalam praktek pendidikan. Lalu bagaimana para pengurus dan juga anggota organisasi bisa menjalankan praktek pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Lalu mempersiapkan perangkat organisasi seperti misalkan asosiasi profesi kalian sejenis APKS untuk mereka yang ingin terlibat dalam pengembangan kompetensi guru berbasis mata pelajaran dan keahlian. Lalu kaitannya dengan perlindungan guru, kita berharap juga dibentuk LKBH, lembaga konsultasi bantuan hukum, lalu terkait penegakan kode etik ada Dewan Kehormatan Guru, dan juga keterwakilan perempuan ada Perempuan PGRI, dan untuk pengembangan transformasi digital ada PSLCC. PSLCC itu PGRI Smart Center and Character Learning. Workshop transformasi digital PGRI yang berlangsung Rabu 11 September 2024 hingga berakhir pada tanggal 14 September di salah satu hotel dalam kota Manokwari. Dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Abdul Fatah. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, guna menjawab kemiskinan ekstrim, stunting, dan anak putus sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat akan uji coba program sekolah sepanjang hari. Kini orang tua sudah tidak lagi menyiapkan anggaran bagi anak untuk bersekolah, mulai dari uang jajan hingga makan minum bagi anak-anak yang pergi bersekolah. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Abdul Fatah mengatakan, di anggaran perubahan tahun ini, ada 5 sekolah akan dipilih untuk uji coba program sekolah sepanjang hari. Dengan total anggaran yang disiapkan sebesar 5 miliar rupiah. Dikatakan Abdul Fatah, jika program ini bisa berjalan, maka akan menjawab 3 permasalahan yang ada di Provinsi Papua Barat, yaitu kemiskinan ekstrim, stunting, dan anak putus sekolah. Kirakan 1 miliar. Jadi kami ada rencana mudah-mudahan di perubahan ini, kami mau uji coba dulu. Lalu bisa kami uji coba ada 5 sekolah, ya 5 sekolah berarti kami alokasikan anggaran sekitar 5 miliar. Mudah-mudahan ada anggaran dengan melihat bahwa anggaran Papua Barat baru 3,59%. Kami ingin coba. Kalau ini bisa diterapkan, berarti sudah bisa menjawab 3 permasalahan di Provinsi
Papua Barat, yaitu kemiskinan ekstrim, stunting, dan anak yang putus sekolah. Lebih lanjut dikatakan Abdul Fattah, salah satu penyumbang inflasi di Provinsi Papua Barat adalah dari pendidikan, di mana masih adanya pungutan yang dilakukan dari sekolah. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat menghimbau kepada seluruh kepala sekolah dan guru-guru, jika tidak terlalu mendesak, mohon untuk tidak ada pungutan. Salah satu penyumbang inflasi di Provinsi Papua Barat itu adalah dari pendidikan. Saya juga kaget kemarin loh, pendidikan masuk sebagai penyumbang inflasi di Provinsi Papua Barat, yaitu di mana adanya pungutan-pungutan di sekolah. Oleh karena ini dihimbau kepada seluruh kepala sekolah, kepala dinas, ya teman-teman guru, jika memang tidak terlalu mendesak, mohon untuk tidak ada pungutan. Nantinya dapat membantu anak-anak putus sekolah yang ada di kabupaten kota. Natalindo Kirewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat sepekan edisi Minggu 15 September 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.